Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Di kelas yang baru, percaya akan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Ini adalah ibadah perdana kita di tahun ajaran yang baru. Tetap semangat memuji dan meninggikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema ibadah kita hari ini adalah Yesus mengubah hatiku. Kita bersyukur memiliki Allah yang sangat mengasihi kita, yang memberikan kita dari pagi sampai pagi lagi berkat yang luar biasa. Mari kita mau memujikan satu pujian ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan penuh semangat kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Nyanyian syukur. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi, aku bersyukur atas semua yang baru tadi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukur. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari. Aku bersyukur atas semua yang baru lagi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku nyanyikan berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas indah hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Nyanyian syukurku. Hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Di awal tahun ajaran yang baru kami boleh memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Hari ini kami ingin diberkati Tuhan dengan pujian, dengan firman yang akan kami dengar, dan juga bentuk kasih kami boleh memberikan bagi Engkau. Mari Tuhan yang akan membimbing jalannya ibadah kami dari awal sampai akhir, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Bapa yang sangat mengasihi kita.
Betul ya? Mengampuni dosa kita akan menyelamatkan hidup kita. Saat ini kita diberikan waktu untuk kita boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, anak-anak walaupun di rumah, anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan barcode, bisa juga dengan mentransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan, atau juga bisa menaruhnya di dalam amplop, nanti memberikannya ketika ke sekolah, orang tua mengambil pemandu dan juga buku. Jadi tidak ada halangan untuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Betul ya? Mari memberi dengan sukacita, kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian, stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Terima kasih anak-anak untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan terima kasih, Tuhan begitu baik buat hidup kami. Tuhan memberkati kami dari manapun, baik orang tua kami melalui pekerjaan mereka, dan banyak hal yang Tuhan selalu tunjukkan cara untuk memelihara kami. Dan kami sekarang sudah memberikan persembahan guna untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi alat untuk melebar luaskan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan mengubah hati kita, firman yang akan membawa kita semakin beriman kuat di dalam Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tuh baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tumbuh kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tuh sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap
tiap hari kalau mau tuh, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo, Shalom anak-anak semua. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan berjudul Yesus Mengubah Hatiku. Diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ayo, koko-koko, cici-cici, boleh buka Alkitabnya yang sudah bisa buka Alkitab. Dilihat Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Tetapi saat ini Miss Maria hanya akan membacakan ayat 1 sampai 3. Berbunyi demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Anak-anak, apa sih biasanya yang membuat hatimu senang? Apakah mainan yang bagus? Atau makanan yang enak? Atau jalan-jalan di mall? Wah, atau hal-hal lainnya. Tetapi pertanyaan Miss Maria buat kalian, apakah hal-hal tersebut selalu membuat hatimu gembira, membuat kamu happy, membuat kamu selalu sukacita? Enggak ya? Mungkin ada waktunya kamu mulai bosan sehingga kamu tidak senang lagi. Nah, sama nih dengan seorang bapak yang sepertinya hidupnya itu sudah sangat baik dan enak. Seharusnya dia bahagia, dia happy. Tapi ternyata tidak loh. Tetapi kemudian ia bertemu dengan seseorang yang mengubah hatinya. Siapakah bapak ini? Dan siapakah yang ia temui dan mengubah hatinya itu? Kita belajar sama-sama ya dari firman Tuhan hari ini. Anak-anak, Bapak Nikodemus adalah salah seorang Farisi. Orang Farisi siapa sih, Miss? Orang Farisi itu adalah orang-orang yang biasa belajar firman Tuhan, belajar hukum Taurat, dan mereka biasanya menjadi guru buat orang lain. Mereka juga adalah orang-orang yang begitu taat sama hukum Taurat, yaitu di Perjanjian Lama. Mereka bahkan berusaha sekuat tenaga mereka untuk melakukan semua peraturan-peraturannya. Nah, di antara orang Yahudi, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang dihormati karena mereka adalah orang-orang yang pintar dan juga dikenal taat melakukan firman. Kurang apa lagi hidupnya? Enak banget kan? Tapi Bapak Nikodemus selalu bergumul dalam hatinya. Dia sudah belajar firman, dia sudah berusaha taat melakukan firman. Tapi selalu ada pertanyaan dalam hatinya. Kayaknya itu semua nggak cukup deh untuk bisa membuat dia memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Yaitu hidup di surga. Bapak Nikodemus selalu bingung dan bimbang dalam hatinya. Tapi dia mendengar ada seseorang yang dapat memberitahukan kepada dia dan tempat dia bertanya.
Karena itu suatu malam dia cepat-cepat pergi untuk menemui orang itu. Bapak Nikodemus kenapa sih malam-malam perginya? Iya, karena dia takut ketahuan sama orang-orang Farisi yang lain, teman-temannya yang lain itu. Jadi dia memilih untuk malam-malam datang kepada orang ini. Tak 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 tak. Permisi. Ya, siapa di luar? Lalu dibukakan pintunya dan Bapak Nikodemus masuk dan bertemu dengan orang itu. Kemudian mereka bercakap-cakap dan Bapak Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Nikodemus bertanya, "Tuhan, apa sih hidup kekal itu?" Hidup kekal adalah selama-lamanya berada di surga. Bapak Nikodemus bertanya, "Tuhan Yesus, Guru, bagaimana seseorang bisa mempunyai hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab, "Kalau seseorang belum dilahirkan kembali, dia tidak bisa mendapat hidup kekal." Bapak Nikodemus selalu berkata, "Hah? Apa maksudnya dilahirkan kembali? Aku kan udah tua gini. Apakah aku harus masuk lagi ke perut ibuku, lalu aku dilahirkan lagi? Gitu Tuhan Yesus." Tuhan Yesus menjawab, "Bukan begitu. Tetapi hidup kekal adalah ketika kamu percaya kepada Anak Allah." Coba ulangi bersama dengan Miss Maria. Apa itu hidup kekal? Apa itu dilahirkan kembali? Yaitu ketika seseorang percaya kepada Anak Allah. Yohanes 3 ayat 16 menyebutkan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, Bapak Nikodemus jadi mudeng. Oh, berarti kalau mau hidup kekal, kalau mau selamat, itu berarti bukan sibuk dengan usaha sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan. Iya, bukan. Tapi dengan kamu percaya kepada Anak Allah. Lalu Bapak Nikodemus berkata, "Aku mau percaya ya Tuhan, aku mau mendapat hidup yang kekal. Aku mau percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat dunia." Wah, anak-anak, Bapak Nikodemus tahu bahwa Anak Allah yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia, mati di atas kayu salib, untuk apa? Untuk menghapus dosa manusia, sehingga orang yang mau percaya kepadanya itu tidak akan binasa di neraka, karena hukumannya sudah apa? Sudah digantikan, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Wah, anak-anak, lihatlah gambar ini. Bapak Nikodemus begitu gembira, begitu sukacita. Dia pulang dengan hati yang berbeda. Dia tidak lagi bingung, tapi dia tahu dia adalah orang yang sudah punya hidup kekal. Karena dia yakin, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang sudah mengubahkan hatinya. Anak-anak, Bapak Nikodemus mau percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimanakah dengan engkau? Maukah kamu untuk menerima hidup yang kekal? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ia yang sudah mengubahkan hatimu. Ia sanggup membuat hatimu, hidupmu menjadi hidup yang baru. Tadinya kamu hidup dalam dosa-dosa, sering marah, sering bantah orang tua, tidak taat, kalau sekolah online sering telat masuknya, atau tunggu dicariin sama bapak ibu wali kelasnya untuk kemudian masuk. Wah, sebenarnya hatimu bagaimana itu? Hitam karena dosa. Siapa yang bisa mengubahkan? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubahkan hati kita
orang-orang berdosa ini. Seharusnya kita itu hidup, kemudian nanti dihukum di neraka karena kita sudah berdosa. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia, mau mati untuk kamu dan saya. Tuhan Yesus mau untuk menghapus dosamu dan dosaku. Ia memberikan hidup kekal barang siapa yang mau percaya kepadanya. Anak-anak di sini mau percaya kepada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Ya, Tuhan Yesus yang lihat hatimu. Tuhan Yesus yang mau masuk dalam hatimu. Percayalah kepada Tuhan dan engkau akan mendapat hidup yang kekal. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang sibuk melakukan hal-hal yang lain. Ini adalah waktumu bersama dengan Tuhan. Anak-anak, kalau kalian melihat apa yang kamu selama ini pikirkan, katakan dan lakukan, ada begitu banyak dosa-dosa yang sudah engkau lakukan. Tentu Tuhan tidak suka dan setiap dosa itu ada hukumannya. Karena itu anak-anak, hari ini barang siapa yang belum pernah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, boleh berdoa mengikuti doa yang Miss Maria akan katakan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dunia menjadi Juru Selamat buat saya. Terima kasih karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk saya. Saya mau Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Masuklah dalam hatiku, mengubah hatiku, sehingga aku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus kini ada di dalam hatimu. Dan kamu menjadi orang yang baru yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Karena itu yang kita lakukan harus apa? Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang tadinya tidak taat menjadi taat. Yang tadinya sering membantah jadi nurut. Yang tadinya sering terlambat belajar untuk tidak terlambat. Karena itulah yang Tuhan minta. Mari kita menghafalkan bersama ayat Alkitab berikut ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan Yesuslah yang mengubah hati kami dan kami bersyukur. Kami memiliki Tuhan Yesus yang sudah mau mati menggantikan kami, orang-orang berdosa yang seharusnya menanggung hukuman. Saat ini kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung dari awal hingga akhir. Tuhan yang kiranya juga menolong sebentar anak-anak akan melanjutkan pelajaran di Google Meet kelas masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai sehingga hari ini anak-anak belajar memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan yang hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus katakan amin. Oke anak-anak semua, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah kita dengan baik. Melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, mari miliki keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hati dan juga hidupmu. Mari anak-anak kita bangkit berdiri semuanya dengan sikap sempurna. Badan tegak, tangan kanan di dada, kita menaikkan bersama-sama lagu Mars Kalam Kudus.
dalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Dalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara.